Pagi anak-anak semuanya. Pagi, Pak. Tepuk apa kabar? Baik-baik. Sehat-sehat. Cerdas-cerdas. Ceria. Oleh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak mau cek kehadiran kita semua. Aldo Rino bulan, Hadir. Heri bulan, Hadir. Pretty 11, Hadir. semua hadir? Hadir. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya minta siapa petugas yang memimpin doa dan lagu hari ini, silakan maju ke depan. Berhubung karena detik-detik memperingati hari kemerdekaan sudah dekat, lagu pembukaan kita menyanyikan lagu Hari Merdeka. Setuju? Mari teman-teman, mari kita bernyanyi Hari Merdeka. Berdiri. Amin. Terima kasih. Silakan duduk dan kembali ke tempat. Sebelum kita masuk pembelajaran, Bapak mau mengajarkan kita ice breaking. Mau? Mau. Yang berdiri. Kita akan ice breaking tentang goyang pisang. Apakah pernah dengar goyang pisang? Tidak. Kalau tidak, Bapak akan ajarkan tentang goyang pisang. Mari kita coba. Sudah bisa? Sudah. Kita coba ya. Goyang pisang. 1, 2, 3, go. Pisang besar, pisang besar, potong pisang, dimakan pisang, makan pisang, goyang pisang, goyang pisang. Ya, tepuk tangan dong. Silakan duduk. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Hari ini kita akan belajar materi tentang Yesus Sang Juru selamat. Yesus Sang Juru Selamat. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, dengan kalian belajar bahwa Yesus Sang Juru Selamat, kalian akan mengenal Yesus yang menjadi manusia. Yang kedua, kalian akan mengenal pelayanan Yesus ketika dia menjadi manusia. Dan yang terakhir, yaitu kalian akan mengenal karya keselamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Nah, sebelum kita lanjut, Bapak mau tanya dulu. Bagaimana Yesus menjadi manusia? Menurut kalian apa? Ada yang bisa jawab? Oke, silakan Devan. Dia dilahirkan oleh Maria. Oke, dia dilahirkan oleh Maria. Silakan duduk. Pertanyaan yang kedua. Mengapa Yesus mati di kayu salib? Oke, silakan Nietzsche. Karena dosa manusia. Karena dosa manusia. Silakan duduk. Tepuk terima kasih untuk kedua kawannya. Tepuk terima kasih. Kaki ini, otak ini, mulut ini, mau bilang terima kasih. Terima kasih. Jawaban teman-temanmu sungguh luar biasa. Benar yang dijelaskan. Biar lebih kita memahami lebih dalam lagi
ikuti materi yang akan Bapak sampaikan. Yang pertama, kelahiran Yesus. Apakah kalian ada di dunia ini dilahirkan atau tiba-tiba datang? Dilahirkan. Siapa yang melahirkan? Ibu. Ibu. Sama halnya dengan Yesus. Yesus juga dilahirkan oleh seorang ibu bernama Maria. Ayahnya bernama Yusuf. Betul. Namun ada perbedaan kita dengan Yesus. Kalau kalian dilahirkan ada ibu? Ada? Ada ayah? Ada. Ibu dan ayah sudah Menikah. Beda dengan Yesus. Kalau Yesus, Yusuf dan Maria belum menikah. Karena pekerjaan Roh Kudus mengurapi Maria sehingga melahirkan yang namanya Yesus. Selain itu, kalau kalian lahirnya di mana? Di rumah apa di rumah sakit? Oke, ada yang di rumah, ada yang di rumah sakit. Apakah ada yang lahir di kebun? Tidak. Apakah ada yang pernah lahir di kandang? Tidak. Kalau Yesus berbeda. Yesus tidak dilahirkan di rumah. Yesus tidak dilahirkan di rumah sakit. Tetapi Yesus dilahirkan di kandang. Itulah yang kita rayakan setiap hari Natal. Biasanya Natal kita rayakan di bulan apa? Bulan Desember. Bulan Desember. Tanggal 25. 25. Artinya 25 Desember yang kita rayakan sebagai hari Natal itu adalah memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Yang kedua, yaitu tentang pelayanan Yesus. Pelayanan Yesus di dunia. Pertama, dia mengajar. Tahu mengajar? Ya, mengajar seperti yang Bapak lakukan saat ini. Mengajar kalian, memberitahu kalian sesuatu yang tidak kalian ketahui sebelumnya. Ataupun mungkin kalian sudah ketahui tetapi belum mengetahui secara baik dan benar. Demikian yang dilakukan Yesus. Yesus ketika di dunia dia juga mengajar atau memberitakan kabar baik. Selain itu, hal yang luar biasa adalah Yesus melakukan mukjizat, yaitu membangkitkan orang mati, mengubah air menjadi anggur. Itu semua adalah mukjizat-mukjizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Oke, kita masuk tentang karya keselamatan. Dia mati untuk menyelamatkan manusia. Nah, itulah puncak pelayanan Yesus ketika dia datang ke dunia. Yaitu dia rela datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Dia menderita. Dia disiksa, dipukul hingga mati di atas Salib. Nah, tidak berhenti sampai dikubur saja mati. Karena jika Yesus mati dan tidak bangkit lagi, itu sama halnya dengan manusia biasa. Namun, bukti bahwa Yesus benar-benar adalah Allah, setelah dia mati, dia dikuburkan dan akhirnya bangkit. Itulah yang kita rayakan sebagai hari Paskah, yaitu kebangkitan Yesus. Dan kematiannya kita rayakan sebagai Jumat Agung. Sudah mengerti? Sudah. Oke. Jika sudah mengerti, saya ajak kita semua untuk membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Sudah menemukan? Sudah. Mari kita baca secara seksama, besarkan suaranya. Yohanes pasal 3 ayat 16. 1, 2, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih. Allah menyelamatkan kita dengan mengutus Yesus Kristus, karena Dia mengasihi kita semua. Biar lebih jelas, mari kita akan coba suatu ilustrasi. Mau lihat? Mau. Ilustrasi kita hari ini membahas tentang bagaimana pengorbanan Yesus menyelamatkan manusia. Bapak sudah sediakan alat peraga, ada 3 jenis. Yang pertama, ini ada air.
Menurut kalian airnya bersih? Bersih. Ya. Air yang bersih ini melambangkan kehidupan manusia sebelum jatuh ke dalam dosa. Alat peraga yang kedua, ini warnanya hitam, kita lambangkan sebagai dosa. Peraga yang ketiga, salib. Salib ini melambangkan pengorbanan Yesus. Silakan maju. Ilustrasinya begini. Anggaplah ini hidup manusia, oke? Nah, kalian sebutkan contoh-contoh dosa yang pernah kalian lakukan. Setiap satu orang menyebutkan satu dan meneteskan cairan ini yang melambangkan dosa. Memukul teman. Memukul teman, oke, teteskan satu di dalam. Oke, lanjut. Silakan langsung duduk, Yoyaki. Apa? Mencuri, teteskan di dalam. Ya, oke, memarahi orang tua. Ya. Apa? Melawan orang tua. Melawan orang tua. Baik. Mencuri. Mencuri. Ya. Memaki. Memaki. Oke. Sudah semua? Sudah. Oke. Semua jenis-jenis dosa yang kalian sebutkan. Ada mencuri, memaki, ada melawan orang tua, saya tambahin, malas ke sekolah, malas berdoa, tidak ke gereja, melawan guru, tidak mengerjakan tugas, dan masih banyak dosa lagi. Menurut kalian mana yang paling bersih? Sebelah kanan apa kiri? Kanan. Kanan. Ini kehidupan sebelum kejatuhan dalam dosa. Mana yang paling kotor? Kanan apa kiri? Kiri. Inilah kondisi kehidupan setelah jatuh dalam Dosa. Jika demikian, apakah dengan melakukan perbuatan baik bisa membersihkan ini? Bisa. Jika bisa, kita mencoba. Saya minta 3 orang saja. Silakan maju. Mari kita coba apakah benar dengan berbuat baik manusia bisa selamat. Apa contoh perbuatan baik menurut kamu? Membantu teman. Membantu teman. Coba kamu tuangkan air bersih ini, berarti tindakan baik dengan mengisi yang kotor ini, oke ya? Oke, coba tuangkan membantu teman. Apakah bersih? Warnanya masih sama? Sama ya? Oke, coba yang satu lagi. Apalagi contoh perbuatan baik? Menolong. Oke, silakan tuang, Mitchell. Pelan-pelan ya. Oke. Kevin, apalagi contoh perbuatan baik? Membantu orang tua. Membantu orang tua. Oke, silakan. Tuang. Teman kalian 3 orang, tepuk tangan dulu buat mereka. Kalian 3 orang mengatakan bahwa dengan berbuat baik kita selamat. Mereka telah menambahkan air ini kan bersih kan? Ada tadi membantu teman, menolong teman, membantu orang tua. Oke, kita tambahin lagi perbuatan baik. Misalnya perbuatan baik yaitu menolong orang miskin, rajin ke sekolah. Perbuatan baik lagi misalnya sering ke gereja, sering berdoa misalnya. Oke. Dengan perbuatan baik itu, apakah air yang tadinya bersih bisa bersih kembali? Tidak. Namun dengan cara apa ini bisa dibersihkan? Berdoa. Berdoa tidak bisa. Mari kita coba eksperimen selanjutnya. Setelah perbuatan baik tadi yang dilakukan ternyata tidak berhasil, kita coba. Ini melambangkan Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus. Apakah pengorbanan Tuhan Yesus bisa membersihkan kehidupan kita dari dosa? Mari kita coba. Perhatikan. Apakah bersih? Bersih. Artinya begini. Dosa yang kita lakukan tidak dapat dihilangkan dengan berbuat baik. Tetapi dosa yang dilakukan oleh manusia yang kita lakukan hanya dapat ditebus dengan pengorbanan
Yesus. Tepuk tangan untuk demikian untuk ilustrasi kita. Dan saat ini Bapak kasih kesempatan untuk 1 sampai 2 orang bertanya. Ada yang mau bertanya? Oke, silakan Chris. Mengapa Yesus menjadi manusia? Oke, ada pertanyaan satu lagi Bapak tampung dan sekaligus. Oke, silakan Aldo. Kok bisa Maria melahirkan Yesus tetapi belum menikah? Kok Maria bisa melahirkan Yesus tetapi belum Menikah. Silakan duduk. Tepuk mantap untuk kedua temannya. Tepuk mantap. Mantap. Sekali lagi. Mantap. Mantap. Berkali-kali. Mantap. 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 Baik, pertanyaan Tris. Mengapa Yesus menjadi manusia? Karena manusia telah jatuh dalam dosa. Seperti kondisi yang pernah Bapak kasih ilustrasi tadi, bahwa kejatuhan manusia dalam dosa itu menimbulkan hubungan manusia dengan Allah rusak. Kalau dikatakan rusak, terputus, tidak dapat berkomunikasi secara langsung seperti ini. Akibatnya apa? Manusia layaknya dihukum mati kekal. Dengan demikian, apa yang harus dilakukan manusia supaya bisa membangun hubungan kembali dengan Allah, supaya relasinya dengan Allah bisa diperbaiki kembali? Tadi Bapak udah kasih ilustrasi. Apakah dengan berbuat baik kita bisa diselamatkan? Apakah dengan menolong sesama kita bisa diselamatkan? Tidak. Hanya Allah yang mampu menyelamatkan manusia. Dengan demikian, Allah berinisiatif atau ingin menjadi manusia supaya bisa menyelamatkan manusia. Jika Allah tidak menjadi manusia, otomatis Allah tidak dapat digantung di atas kayu salib. Allah tidak dapat mati. Tetapi dengan dia menjadi manusia, dia bisa mengorbankan dirinya untuk manusia. Sudah mengerti, Chris? Sudah mengerti semuanya? Sudah. Oke, pertanyaan Aldo. Kok bisa Maria melahirkan Yesus tetapi belum Menikah. Itu pertanyaan yang bagus. Bapak akan balik bertanya. Siapa manusia pertama? Hawa. Pertama dulu Adam. Adam dibuat dari mana? Dari Debu tanah, betul? Ketika Allah membuat Adam, apakah ada ibunya? Tidak. Apakah ada ayahnya? Tidak. Artinya tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, tetapi Allah bisa menciptakan manusia, betul kan? Yaitu Adam. Kedua, setelah Adam adalah Hawa. Hawa diambil dari tulang rusuk Adam. Adam. Pertanyaannya, ketika Hawa ada, apakah perempuan sudah ada? Tidak, karena yang ada pada saat itu hanya Adam. Artinya begini, Adam ada saat itu tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, atau tidak ada ayahnya, tidak ada Ibunya. Hawa juga ada, tidak ada ibunya, yang ada hanya Adam. Itu pun bukan ayahnya. Berarti tidak ada yang mustahil bagi Allah. Demikian juga kelahiran Yesus. Ada ibunya tetapi belum menikah dengan ayahnya. Itu mustahil atau tidak mungkin secara manusia. Namun karena pekerjaan Allah, karena pekerjaan Roh Kudus, itu semua bisa terjadi. Sudah mengerti? Sudah. Baik. Jika sudah, maka sekarang kita akan bagi kelompok. Kita akan tugas. Tugas kalian yaitu menyanyikan salah satu lagu rohani bersama dengan kelompokmu dan menyanyikannya di depan kelas. Kelompok pertama ini dan kelompok kedua. Siapa ketua kelompok satu? Oke, Aldorino. Kelompok dua? Oke, Tris. Nah, silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kita menemukan lagunya? Kelompok satu lagunya apa? Jangan serta Yesus. Dan serta Yesus. Kelompok dua? Dengan siapa mengingatkan saya? Penyanyi dengan musik. Dengan musik. Jika bernyanyi dengan musik, Bapak
kita saksikan penampilan dari kelompok 1. Kelompok 2, coba perhatikan, nanti kalian kasih tanggapan bagaimana penampilan mereka. Oke? Baik. Setelah menyaksikan penampilan dari kelompok 1, apakah ada tanggapan dari kelompok 2? Silakan Tini. Lagunya bagus. Lagunya bagus. Oke, ada lagi? Apa? Gerakan masih kurang kompak. Gerakannya masih kurang kompak. Nah, ini masukan untuk kelompok 1. Lagunya sudah bagus, tapi gerakan masih kurang kompak. Jadi diperbaiki biar lebih bagus ke depannya. Tepuk terima kasih dulu untuk kelompok 1. Tepuk terima kasih. Hati ini, otak ini, mulut ini mau bilang terima kasih. Saat ini kita akan menyaksikan penampilan dari kelompok 2. Sudah siap? Sudah. Panggil nama saya, dengar dia panggil namaku, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namaku. Tuhan Yesus amat cinta pada saya, oh diraya. Terima kasih untuk penampilan kelompok 2. Apakah ada tanggapan dari kelompok 1 setelah melihat hasil dari lagu mereka? Ada? Gerakan mereka kurang kompak. Oke, gerakan mereka kurang kompak. Oke, ini masukan ya, jangan sedih. Gerakan kalian kurang kompak. Ada lagi? Oke, silakan Freddy. Kurang semangat. Iya, kurang semangat. Jadi yang kalian perbaiki adalah coba lebih semangat lagi. Oke? Yang kedua, gerakannya harus kompak. Kalau yang satu ke kanan, yang di belakang jangan ke kiri, tetapi harus serentak. Kalau ke kanan, kalau ke kiri, ke kiri. Itu masukan buat kalian. Tepuk terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk terima kasih. Hati ini, otak ini, mulut ini mau bilang terima kasih. Baik, silakan duduk semuanya. Terima kasih untuk hasil kelompok kalian, sangat luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Sangat bagus. Ini adalah awal yang baik. Demikian untuk pelajaran hari ini. Dan sebelum kita tutup, Bapak minta 1 sampai 3 orang untuk memberi kesimpulan atau menyimpulkan apa materi yang telah kita pelajari hari ini. Boleh? Siapa yang mau menyimpulkan? 1 sampai 3 orang saja. Heri, silakan. Yesus ke dunia untuk menyelamatkan kita. Yesus ke dunia untuk menyelamatkan kita. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Ada lagi? Oke, silakan Diki. Yesus meninggal di kayu salib untuk menebus dosa. Yesus meninggal di kayu salib untuk menebus dosa. Terima kasih Diki. Silakan duduk. Oke, 1 orang lagi yang terakhir. Oke, silakan. Kita telah diselamatkan oleh Yesus di kayu salib. Kita telah diselamatkan oleh Yesus di kayu salib. Terima kasih. Tepuk mantap untuk temannya. Tepuk mantap. Mantap! Sekali lagi. Mantap! Mantap! Berkali-kali. Mantap! 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 Tepuk tangan. Nah, good. Itu kesimpulan dari teman-teman kalian dan sudah bagus. Bahwa kesimpulan pelajaran kita hari ini yaitu dosa manusia karena telah melanggar peraturan dari Allah hanya dapat ditebus oleh Allah saja melalui pengorbanan Yesus di atas kayu Salib! Semua perbuatan baik yang kita lakukan, baik itu menolong teman, membantu orang tua dan segalanya, itu tidak bisa menyelamatkan kita. Namun hanya Yesus yang mampu menyelamatkan kita. Dengan demikian, kita harus percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita bernyanyi. Biar lebih semangat, silakan keluar dari kursinya dan baris di depan sini. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesus. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Asik. Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Siapa yang pimpinan doa? Oke, Aldorino. Udah. Nanti jangan ketawa, kita akan berdoa. Nanti kita lanjut habis ini, oke? Oke. Silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Amin. Terima kasih dan boleh